Kita membuka dalam Mazmur 128, saudara-saudara, ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, pernikahan adalah pintu di mana keluarga yang baru Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, Tuhan beri, dan keluarga itu diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, Alkitab mengatakan bahwa Allah memberkati manusia itu dan dia berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi dan berkuasalah atas seluruh ciptaan Tuhan. Allah memberkati keluarga yang baru, saudara-saudara. Keluarga ini adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, dan Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan manusia. Tidak ada lembaga lain, tidak ada agama, tidak ada organisasi, tidak ada grup-grup atau kelompok-kelompok, tidak ada. Tetapi yang pertama yang dia beri, dia ciptakan adalah keluarga. Itu sebabnya waktu Tuhan membentuk manusia dan dia memberi setiap pasangan-pasangan itu orang-orang yang sepadan menjadi penolong bagi suaminya, itulah keluarga. Makanya di dalam kitab Kejadian mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, nasihat yang pertama. Anda menikah, keluarga dibentuk oleh Tuhan. Laki-laki dipertemukan dengan pasangannya, istri, seorang penolong yang sepadan. Itu menikahlah karena status Anda adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah. Nah, terutama dalam ayat di Mazmur 128 ini, itu kalimat yang pertama, berbahagialah. Jadi dalam keluarga Hose dan Kiki, keluargamu itu bukan dibentuk untuk tujuan bahagia. Tetapi mulailah start untuk Anda masing-masing berbahagia. Jadi beda saudara-saudara, kalau kita ingin berkeluarga dan tujuannya bahagia, padahal pada kenyataannya kita tidak bisa 100% terus-menerus berbahagia. Tetapi Alkitab mengatakan berbahagialah. Alkitab menunjukkan pada kita dalam ayat ini, berbahagialah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi mulailah dalam keluarga itu berbahagia sebagai individu, sebagai pribadi yang berbahagia. Mengapa? Karena Anda sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Jadilah orang yang berbahagia. Pemazmur juga mengatakan kepada kita, saudara-saudara, kita ini dipuaskan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 itu menyebutkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadilah orang yang berbahagia. Kiki berbahagia, menikah dengan Hose yang juga berbahagia. Mulailah menikah, menyadari bahwa Anda punya status orang yang berbahagia. Kiki Hose enggak ada yang maksa toh? Enggak ada ya. Bapak Ibu, Kiki memang awalnya belum seiman dengan kita. Ini sebuah tantangan dan perjuangan yang besar pasti. Tentu ini juga menuntut kebesaran hati dari keluarga tentunya. Ya, di bawah hukum positif di negara ini harus menikah dengan satu agama. Kecuali ke luar negeri ya, mungkin ada. Tidak ada yang maksa. Dan bahkan waktu awal, waktu mereka datang mau konseling, minta mau dibimbing dalam konseling pranikah, saya bertanya kepada Kiki terutama, bahwa Anda menikah, Anda menjadi Kristen bukan karena mau menikah.
Tetapi awalilah menjadi pribadi yang berbahagia. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mulailah keluarga Anda, menikahlah karena Anda menyadari sebagai statusnya orang-orang yang berbahagia. Amin. Kalau orang yang berbahagia pasti akan memberi. Pasti akan rela berkorban. Pasti rela untuk mengabdikan dirinya untuk pasangannya. Apalagi pasangannya, ya. Jose dan Kiki. Yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat ini juga mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Syarat yang kedua di dalam ayat ini menyebutkan, jadilah keluarga, jadilah suami dan istri yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena bahkan di akhirat kita dijamin oleh Tuhan, tapi waktu kita menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, nasihat yang kedua adalah menjadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Kiki menghormati Jose bukan karena takut. Jose mengasihi Kiki bukan karena takut. Kalian kalau sudah menikah itu seperti kuda yang pakai kacamatanya yang di samping. Ora oleh, ngelirik oleh, tapi kalau pakai kacamata kuda nggak bisa lihat orang lain ya. Ya. Para mantan ditinggal di belakang. Ya. Ojo ditoleh meneh. Tetapi orang yang takut akan Tuhan menjalankan kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Jadi ini akan membawa kepada Anda hubungan suami dan istri itu menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia tanda bahwa Anda juga bisa dipercayai. Orang-orang yang setia itu akan dipercayai. Jadi wasi HP-mu dikunci, di password atau apa, itu pasangannya diberi passwordnya. Ya. Passwordnya PIN ATM, tahu? Wah tahu ya, mandok ya saudara. Itu tunduk pendolik, mandok-mandok ya. Nah itu tandanya, oh ya saya tahu. Setia, percaya, mempercayakan semua kepada Tuhan. Karena kalau orang takut akan Tuhan, yang tidak kamu lihat, maka kamu akan lebih mudah untuk mengasihi orang-orang yang kasat mata. Kamu akan lebih mudah menghormati suami dan istrimu yang kasat mata, yang kelihatan setiap hari. Karena kalau kamu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan yang tidak kamu lihat saja bisa, apalagi orang-orang yang kasat mata. Alkitab memberitahukan itu saudara-saudara. Kalau takut akan Tuhan itu adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Jadi kalau punya pikiran yang jahat, punya pikiran yang jelek, mereka-rekakan sesuatu yang jahat, ingat ada Tuhan. Ya. Di kursi, di kanan kirimu itu ada kursi. Di situ Tuhan Yesus ada. Suatu saat dalam sebuah rapat di gereja, saudara-saudara, ada misalnya 10 orang panitia, dan kemudian Pak Pendeta menyediakan 11 kursi. Dan semua panitia sudah duduk untuk rapat di dalam sebuah gereja. Setelah semua duduk, semua komplit yang hadir, lalu ada satu kursi yang kosong dan ada seorang yang bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, satu kursi itu untuk apa? Untuk siapa? Siapa yang ditunggu untuk hadir? Lalu Pak Pendeta berkata, ini kursi untuk Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ada di tengah-tengah rapat kita. Tuhan Yesus mendengar rembukane rapat kita. Tuhan Yesus mendengar tujuan-tujuan yang mau kita putuskan. Mari kita rapat dengan baik, mari kita rapat dengan menghormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Di dalam keluargamu ada Tuhan Yesus. Dia hadir dalam kehidupan keluargamu. Nek arep nesu, Alkitab berkata apabila kamu menjadi marah. Kalau mau marah, mau nesu, ingat dulu firman Tuhan. Apabila aku menjadi marah, perlu marah enggak ya? Nek ora perlu ya ora usah nesu. Ya, nek ora perlu nesu ya ora usah marah. Alkitab mengajarkan gitu, apabila kamu menjadi marah. Jadi marah, nesu itu opsional, pilihan yang kita bisa juga menghindarkan. Kita bisa menguasai dirinya. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak firman Tuhan. Kita memakai firman Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kita. Dan ingat, dalam hidupmu, dalam kehidupan keluarga kita, saudara-saudara ingat, Tuhan Yesus ada di dalam keluargamu. Engkau nek males ning gereja, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat, wah bocahku ki males jebule. Ning doane petel njaluk berkah. Nah gitu, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus sabar sampai kita memahami, sukarela, mengerti dan menerimanya. Saudara-saudara, juga takut akan Tuhan itu adalah dinyatakan dalam setiap perilaku. Perilaku itu bukan hanya perbuatan, tetapi nilai-nilai yang kita percayai. Prinsip-prinsip yang kita percayai. Paradigma, worldview kita. Ya, etika kerja, etika pelayanan, etika di dalam keluarga. Itu semua harus mencerminkan kehidupan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, Alkitab mengatakan dalam ayat ini, di jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Saya memberi 3 makna di situ, saudara. Yang pertama, bahwa kita menjalani jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saya mengutip di dalam Yohanes 14 tadi, ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi berjalanlah di jalan di mana Yesus menjadi jalan hidup Anda. Karena Anda akan berbahagia. Karena akhir zaman akhirat akan dijamin oleh Dia. Dia akan menjadi hakim yang adil akan dunia ini. Dia akan menjadi hakim akan dunia ini. Dan Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menjadi jalan hidup, jalan kebahagiaan bagi kita. Berjalanlah di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, makna yang kedua, berjalanlah di jalan yang di mana kita memiliki kehendak, tetapi kehendakmu itu sama dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita saudara-saudara membaca kitab suci ya, waktu kita membaca kitab suci, kayaknya kita sering memilih ayat-ayat Alkitab. Mana ayat-ayat yang nyenengke kita. Ayat-ayat yang bagus, ayat-ayat yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sukses, yang mengajarkan kita berhasil, yang mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Tapi kita tidak senang kepada firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang menegur kita, yang memperbaiki kehidupan kita, yang mencoba memberitahu tentang kebenaran supaya kita berbalik dari jalan yang salah dan menuju jalan yang benar. Nah, kadang kita memilih-milih begitu. Tetapi saudara-saudara, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan memberi firman ini tidak turun sehari semalam, tidak turun sehari semalam. Firman Tuhan ini ditulis dengan perbuatan-perbuatan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri juga menggenapi
setiap firman yang dikatakannya. Contoh ya saudara, ini dekat dengan Paskah ya. Yesus berkata, dia bertindak waktu dia ada bersama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dulu belum ada kertas, dulu belum ada tinta, ballpoint belum ada papirus, belum menuliskan aksara-aksara di dalam papirus, dalam dedaunan atau kulit pohon atau bebatuan. Dulu belum ada aksara-aksara, belum ada huruf, apalagi bahasa. Bahasanya bahasa Adam. Itu bahasanya. Dulu tidak ada bahasa Indonesia. Zaman Adam dan Hawa tidak ada bahasa Indonesia. Adanya bahasa Adamik, Adam dan Hawa. Yang berbicara dengan Tuhan. Tapi Tuhan sudah berfirman melalui karyanya. Dia waktu melihat manusia jatuh dalam dosa, dia menyembelih binatang. Dan mengambil kulit binatang, menggantikan pakaian manusia yang terbuat dari daun pohon ara. Tuhan berfirman dan Tuhan melakukan. Makanya dia kemudian menjelma menjadi daging, menjadi manusia dan mati di kayu salib. Karena sejak Adam dan Hawa, Tuhan sudah menubuatkan kedatangannya dan pengorbanannya melalui darah yang ditumpahkan. Itu sebabnya dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, minumlah cawan ini karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kehendak Anda itu menjadi harusnya cocok sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus menjadi kehendak Anda. Sehingga apa yang Anda putuskan, yang Anda jalankan, yang kita lakukan saudara-saudara, kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Ya. Mari kita akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma 12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di depan Anda, 1 detik per second di depan Anda, terdapat ratusan pilihan yang harus Anda buat untuk diputuskan. Ya. Ya contoh ya, duduk, Anda Bapak Ibu duduk di tempat, mau senyum, mau cemberut, mau besengut, mau ketawa, itu pilihanmu. Itu ada, itu di depan kita saudara-saudara. Dalam kehidupan kita, per second di depan kita, itu kita sudah membuat banyak pilihan-pilihan yang harus diputuskan. Jadi, supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat, yang benar, Alkitab mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka kamu dalam keluargamu akan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Nek nesuan, ojo banter-banter. Intonasinya jangan tinggi. Ya. Sekarang manggilnya Jose sama Kiki apa? Kalau manggil yang apa beb? Yang, ya sayang ya, singkatannya sayang ya. Kalau Pak Pendeta itu nggak bisa ngomong sayang, nggak bisa ya. Kami nggak ngomong sayang, nek ngomong sayang orang iso nesu. Mosok ngomong sayang, sayang, kowe kok. Ya nggak bisa nesu ya, mosok sayang gitu ya, sayang. Kan gitu, nggak bisa intonasinya yang tinggi. Kalau mau marah, tanya dulu apakah perlu marah. Begitu tadi firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat mengatakan begitu, ayat 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, tanya dulu. Kemudian supaya membuat keputusan yang tepat, marah pun diatur di dalam ayat-ayatnya ya, yang sudah dipelajari itu. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan dalam jalan-jalan hidup Anda. Dalam bersikap, nilai-nilai di dalam keluarga, nilai-nilai anak kepada orang tua,
orang tua kepada anak-anak, perspektif dalam kehidupan keluarga. Jalanilah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Menikahlah dengan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan beberapa saat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan secara khusus Jose dan Kiki yang akan diberkati oleh Tuhan. Menikahlah karena Anda adalah pribadi yang berbahagia. Hiduplah takut akan Tuhan karena di ujungnya Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Berjalanlah di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka Anda akan berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan kami berbeda dengan apa yang diberikan dunia ini. Dunia ini menawarkan kemewahan, kekayaan, materi, dan merendahkan kekurangan, kemiskinan, duka cita maupun penderitaan. Dan itu tentu bukan kebahagiaan yang Tuhan Yesus sediakan. Tuhan Yesus memberkati kami di dalam kelimpahan, kekayaan, karena Engkau rela menjadi miskin, menderita, bahkan mati untuk kami. Sekalipun kami ada dalam kekurangan, kesakitan, tekanan, tantangan, kemiskinan, tetapi kami yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Dan itu adalah sukacita dan kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami belajar takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu, memberkati kehidupan kami, semua teristimewa untuk Jose dan Kiki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.